Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya, teman-teman. Kita ngebahas jodoh yang ditakdirkan untukmu, dan ini ada 3 pilihan kartu. Silahkan kalian pilih. Ini pel 1, ini pel 2, ini pel 3 ya. Ini pel 1, teman-teman, ros warna merah ya. Ini pel 2, dan ini pel 3. Silahkan pilih, asal intuisi kalian mana yang paling menarik ya, menarik perhatian kalian. Jodoh yang ditakdirkan untukmu, silahkan pilih. Dan bagi teman-teman yang istilahnya belum ini ya, belum paham apa atau belum ada yang tahu, ini saya akan selalu mengenalkan ya produk tetap saya. Ini madu karomah, teman-teman. Ini harganya 90.000, dan ini saya khususkan untuk ruqyah, untuk menjaga kesehatan, untuk membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis, dan kelancaran rezeki ya. Bagi teman-teman yang berkenan untuk memilikinya, silahkan hubungi saya via WhatsApp ya, seperti itu. Dan ini minyak wangi aura, ini 30 ml teman-teman. Ini harganya 85.000. Ini selalu ready ya barangnya, karena ini memang produk tetap saya. Dan ini isinya 50 ml, ini harganya 130.000. Dan teman-teman, ini untuk laki-laki dan perempuan ya. Kalau minyak wangi aura ini saya khususkan untuk asihan, agar disenangi oleh banyak orang, kelancaran pekerjaan, dan juga bisa dipakai untuk usaha dagang seperti itu ya. Dan ini seperti memang untuk asihan dan juga kelancaran rezeki. Jadi silahkan kalian, kalau kalian ingin memilikinya, silahkan hubungi saya via WhatsApp ya. Ini WhatsAppnya teman-teman. Jadi silahkan aja. Jodoh yang ditakdirkan untukmu. Ini pel 1, pel 2, pel 3 ya. Kita bahas untuk pel 1 dulu pastinya. Ini ya teman-teman, ros warna merah, kita simpannya di pinggir aja. Bagi kalian yang mau personal reading atau mau konsultasi atau mau pembacaan garis tangan ya, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Dan untuk garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian, dan itu biayanya sekitar 100.000 ya teman-teman. Gelang energi juga masih ada, jadi bagi kalian yang memang berkenan, silahkan hubungi saya aja. Jodoh yang ditakdirkan untukmu, untuk yang memilih pel 1. Sepertinya banyak dari kalian yang udah pernah merasakan pahit getirnya kehidupan yang berhubungan dengan cinta atau kekecewaan yang luar biasa. Ini bisa buat yang single ataupun yang single parent ya, laki-laki dan perempuan pastinya. Dan di sini kalian tuh seperti merasa udah lelah dengan semuanya. Bahkan kalian merasa tidak ada yang benar-benar tulus mencintai kalian, atau kalian juga merasa apa masih ada orang yang benar-benar tulus mencintai kalian. Karena di sini selain ada yang single, juga sepertinya ada yang memang udah pernah mengalami rumah tangga atau single parent, atau single parent ya, laki-laki dan perempuan, seperti itulah pokoknya. Dan di sini kalian tuh seperti lebih fokus kepada pekerjaan ataupun kepada finansial kalian. Tetapi di sini ada rasa hampa atau kesepian juga memang selalu ada ya dalam hati kalian. Di balik ketegaran kalian, banyak doa-doa yang kalian panjatkan yang berhubungan dengan jodoh. Jadi intinya kita melihat yuk jodoh kalian tuh seperti apa, yang orang jodoh yang ditakdirkan untukmu. Kalau kalian di sini seorang perempuan ya, seorang perempuan, mungkin kalian akan mendapatkan jodoh yang memang masih agak jauh untuk ketemunya. Ini tidak dalam waktu dekat ini, bagi yang belum punya pasangan ya. Dan di sini kalian tuh seperti ada rasa kelelahan atau kesepian dan kesendirian. Tetapi ketika kalian sudah merasa balance dengan apapun yang kalian
rasakan, kalian udah tidak terlalu fokus kepada jodoh dan kalian fokus kepada diri kalian sendiri, kepada finansial kalian, kepada pekerjaan, karir atau apapun itu, dan bahkan kalian juga semakin fokus beribadah kepada Tuhannya lebih dekat lagi, justru di sini jodoh akan datang. Nah, ciri-cirinya orang ini sepertinya orang yang memang sangat lelah dengan kehidupan juga. Ini bisa berhubungan dengan usaha, pekerjaan atau karirnya yang turun naik, tapi bisa juga berhubungan dengan cinta yang memang sering dikhianati. Orang ini orang yang semakin matang secara pemikiran dan juga dewasa ya. Orang yang memang bisa diandalkan dalam hal apapun, bisa dalam pekerjaan, bisa dalam usaha ataupun bahkan dalam sebagai kepala rumah tangga untuk kalian nanti. Dan orang ini orang yang memang udah tidak terlalu percaya dengan cinta atau ketulusan karena mungkin udah terlalu lelah ya, dihianati, disakiti. Dan dia itu akan datang kepada kalian di saat sama-sama udah balance. Ketika kalian udah merasakan tidak terlalu fokus kepada cinta, tentu itu ciri-ciri kalian akan cepat mendapatkan jodoh yang terbaik. Dan kalian ini akan mendapatkan orang yang memang bisa berjuang seiring sejalan dengan kalian, dan orang yang memang udah tangguh dan udah istilahnya matang dalam pemikiran, bahkan di sini juga udah matang dalam hal ekonomi. Dan orang ini orang yang udah banyak mengenyam ini pahit pedihnya kehidupan ya. Kalaupun di sini orang ini orang yang mapan, orang ini orang yang memang sering dikhianati oleh pasangan, bisa juga oleh keluarga sendiri, dan ini orang yang memang udah terasah secara kesabarannya. Dan kalian akan bertemu di saat kalian lagi senang-senang. Misalnya senang-senang itu misalnya lagi ngopi-ngopi di kafe, bisa juga kalian tuh lagi istilahnya jalan-jalan di mana ya, lagi wisata kemana, tahu-tahu ketemu dengan dia. Dan di saat kalian ketemu itu seperti ada chemistry yang luar biasa yang akan kalian rasakan. Ada rasa ketertarikan, mungkin dari kenalan terus ngobrol kesana kemari ya, dan akhirnya cocok. Dan ini tidak butuh waktu lama untuk memutuskan berkomitmen, karena sama-sama udah merasa yakin bahwa kalian itu jodoh, seperti itu ya. Dan di sini kalian tuh seperti merasakan ada ketenangan jiwa, dan kalian itu tidak merasa terintimidasi dengan apapun. Jadi kalian tuh bisa menjadi diri kalian sendiri. Jadi ciri-cirinya kalian tuh merasa nyaman dekat dengan dia. Kalian tidak takut dengan kekurangan kalian, tidak malu atau apapun itu. Jadi bisa benar-benar terbuka menjadi diri kalian sendiri. Dan orang ini orang yang memang mapan secara ekonomi atau matang secara pribadi ya, seperti itu. Orang yang memang pekerja keras, ini bisa di bidang perkantoran, bisa juga di bidang usaha atau bisnis, bisa juga di bidang usaha kontraktor yang berhubungan dengan hal-hal yang keras, bisa juga di bidang hukum, dan juga bisa di bidang pertanian. Dan orang ini orang yang memang istilahnya sangat pintar, istilahnya melihat situasi. Orang yang memang pintar bisnis atau pintar meningkatkan karirnya. Orang yang udah tidak mudah untuk mengeluh walaupun dia menghadapi cobaan apapun. Dan orang ini orang yang bisa diandalkan oleh kalian jadi suami suatu saat nanti, dan akan sayang kepada anak-anak. Tapi sifatnya keras, orangnya keras, orangnya tidak mau dibantah, tetapi dia bisa berintrospeksi diri atas kesalahannya. Nah, ketika kalian ketemu dengan orang seperti ini, ketika dia marah, mendingan kalian diam saja. Dengarkan dulu, mau salah mau benar, dan setelah itu baru bicara setelah tenang ya. Itu akan membuat kalian tuh seperti utuh banget, dan itu tidak mudah untuk dipisahkan. Nah, orang ini orang yang setia, walaupun istilahnya dia banyak teman, banyak kenalan, banyak kolega, tapi orang yang memang fokus kepada satu komitmen karena udah merasakan rasanya dikhianati seperti apa. Dan orang ini orang yang punya magnet untuk dicintai oleh banyak orang. Jadi karismatik ya, kalau seorang laki-laki itu karismatik, orang yang memang mungkin laki banget gitu ya, dan istilahnya memang pembawaannya juga sangat berwibawa, dan orang yang memang istilahnya bisa seorang pemimpin, tapi walaupun dia bukan seorang pemimpin, tapi orang yang pekerja keras dan bisa berhasil dalam hidupnya, walaupun di sini ada naik turun kehidupan ya, seperti itu. Dan bagi kalian yang mendapatkan dia, sebenarnya sesuatu yang beruntung menurut saya, sesuatu yang beruntung karena kalian mendapatkan sosok laki-laki yang memang tangguh dalam kehidupan dan bisa memperjuangkan kalian, dan juga bisa bertanggung jawab untuk anak-anak kalian. Kalau masalah rezeki itu urusan Tuhan ya, seperti itu. Tapi memang dia orang yang memang mau bekerja keras, dan orang ini orang yang istilahnya bisa pandai mengambil hati
siapapun, pandai ngelobi, dan istilahnya orang yang kata-katanya bisa dipercaya, tidak pelin-pelan, tidak ngomong hari ini ngomong ini, besok ngomong lain, enggak seperti itu. Orang yang tegas dan sangat tepat waktu kalau janji. Dan orang ini orang yang tidak suka kemewahan karena udah lelah dengan hal-hal seperti itu, ya seperti itu. Jadi orang yang memang lebih suka dengan ketenangan, dengan sesuatu yang memang membuat dia tuh merasa nyaman. Ketika dia kelelahan dalam hal pekerjaan, ada tempat yang memang bisa untuk dia beristirahat dan menenangkan pikiran. Bisa istri dan rumah yang tenang, mungkin seperti itu. Kalaupun istilahnya ada pekerjaan yang memang istilahnya jauh dari keluarga, kalau misalnya keluarga ini bisa dibawa, akan dibawa kemana aja dia pergi. Kecuali kalau mungkin ada tugas-tugas, misalnya istrinya kerja dan nggak bisa dibawa pergi, ya misalnya gitu, mungkin itu akan istilahnya bisa untuk LDRan, tapi dia orang yang nggak tahan untuk LDRan, seperti itu. Dan orangnya juga orang yang sayang sama keluarga, tetapi orang yang tidak mau disakitin oleh siapapun. Jadi ketika kalian membuat kesalahan, itu akan membuat dia tuh sangat sakit walaupun memaafkan. Jadi hati-hati dengan orang-orang seperti ini, jangan sampai membuat kesalahan fatal, karena sepertinya kalau dia udah ngambil keputusan B, tetap B, seperti itu. Jadi nggak mudah dibolak-balik lagi, nggak mudah dibujuk lagi, seperti itu. Walaupun memang orangnya pemaaf, tapi ketika ketegasannya keluar, itu sangat benar-benar membuat kalian tuh nggak bisa apa-apa lagi. Dan orang ini orang yang akan membawa kalian ke dalam kebahagiaan secara perlindungan dan juga secara materi. Sekali lagi, kalau masalah rezeki jangan disamakan ya, karena setiap manusia itu beda-beda. Dan orang ini akan lebih suka tinggal mandiri, dalam arti nggak tinggal dengan orang tua dia atau dengan orang tua kalian. Jadi lebih suka mandiri dan berdiri di atas kaki kalian sendiri, dan barang-barang ya istilahnya gitu. Jadi nggak mau tergantung kepada keluarga atau orang tua dari pihak manapun. Dan orang ini orang yang bisa dipercaya dan akan membuat kalian merasa bahagia dan terlindungi, seperti itu ya. Dan ini mungkin ada dari kalian yang mungkin kalau yang masih single ya, mungkin ketemu yang sama-sama masih single. Tapi kalau kalian juga udah single parent, ada juga yang akan ketemu dengan sama-sama udah pernah nikah. Tapi ada juga kalian tuh single tapi ketemu dengan orang yang udah pernah nikah, mungkin udah punya anak satu, seperti itu ya. Kalau kalian seorang laki-laki, mungkin ini kalian akan mendapatkan perempuan atau wanita yang sangat lembut, yang sangat penyayang, keibuan, yang istilah mudah nangis karena mudah tersentuh hatinya. Orang yang memang tidak terlalu bisa mandiri ya. Jadi kalaupun harus mandiri, harus diarahkan sama suami. Misalnya kalau kalian suka dengan wanita yang mau usaha atau apa, diarahkan. Jadi bukan orang yang terlalu mandiri seperti itu. Dan orang ini orang yang banyak mendapatkan kasih sayang entah dari keluarga atau lingkungan. Jadi ketika ada sesuatu yang membuat dia sakit, itu sangat sedih sekali rasanya, mungkin seperti itu. Tapi dia bisa menjadi istri yang baik, menyayangi dan merawat suami, dan juga bisa menjadi ibu yang baik. Tetapi kalau menjadi seorang wanita karir atau pekerja keras, mungkin kurang ya, seperti itu. Dan orang ini memang tipe-tipe wanita yang memang betah di rumah, dan dia tidak terlalu suka istilahnya keramaian atau kumpul-kumpul. Jadi memang seperti seorang wanita yang memang orang anak rumahan ya, seperti itu. Tetapi kalau dia memang orang yang berkarir atau istilahnya pas ketemu kalian tuh udah punya pekerjaan, dia orang yang memang ulet sekali. Kalau misalnya udah betah di perusahaan itu ya, di perusahaan itu aja, dia nggak terlalu suka pindah-pindah, seperti itu. Dan orangnya juga termasuk agak monoton ya, seperti itu. Tetapi memang kalau masalah kesetiaan, ketika kalian tidak terlalu menyakiti dia, bisa dijamin ya kesetiaannya. Tapi kalau berulang-ulang kalian menyakiti dia bisa, walaupun masih berumah tangga, dia bisa pacaran dengan orang lain, seperti itu. Dan orang ini orang yang bisa memberikan ketenangan kepada kalian ketika kalian merasa gelisah, resah atau apapun itu karena pekerjaan atau kehidupan kalian. Dia bisa memberikan kelembutan entah dengan sikapnya atau bisa juga dengan kata-katanya atau apapun itu, mungkin dengan semuanya ya. Dia pintar masak, ada yang pintar masak, pintar bikin kue, jadi ibu rumah tangga banget gitu loh.
Tapi ada juga yang memang dia nggak pinter masak, tapi dia pinter merangkai bunga, pinter bikin apa seperti desainer baju, bahkan seorang arsitek, sesuatu interior. Nah seperti itu, atau guru bisa seperti itu ya teman-teman. Jadi intinya sesuaikan saja, dan kalaupun memang nggak ketemu dengan yang misalnya punya jabatan seperti yang tadi saya bilang, tapi intinya karakternya seperti itu ya teman-teman ya. Dan orangnya orang yang sabar, orang yang istilahnya mau berjuang bareng-bareng, tapi memang istilah intinya mau menerima walaupun keadaan ekonomi itu naik turun, dia mau lebih sabar atau lebih menerima kekurangan kalian, asal jangan terus-terusan disakiti hatinya. Itu kelemahannya ya teman-teman, seperti itu. Dan mungkin kalian itu akan ketemu di saat kalian lagi berjalan-jalan seperti itu, lagi kemana gitu, pergi kemana, ke daerah-daerah tertentu. Dia suka dengan kehidupan yang tenang, bisa ke gunung, ke pantai mungkin ya, taman bunga mungkin seperti itu. Atau bisa juga kalian ketemunya di saat kalian lagi pergi ke suatu daerah, di saat lagi ada urusan pekerjaan, atau pergi ke salah satu saudara atau family atau teman seperti itu. Atau kalian seperti pokoknya lagi pergi kemana gitu, ketemu. Ada juga yang ketemu di tempat kerja, tapi agak jarang sih volumenya. Begitu ya teman-teman untuk PL1. Semoga ini menjadi arahan-arahan yang cukup baik untuk kalian. Dan kehidupannya dengan orang ini ya cukup tenang ya, asal kalian jangan terlalu banyak menyakiti hati dia aja. Dia termasuk perempuan yang memang setia dan pandai mengurus suami dan anak seperti itu. Kita ngebahas PL2 ya. Ini bagi PL2, kita PL2, jodoh yang ditakdirkan untukmu, untuk yang memilih PL2. Jodoh yang ditakdirkan untukmu ini orang yang memang pekerja keras, orangnya sensitif perasaannya, dia juga agak mudah marah tapi mudah baik lagi, dan orang yang memang cinta keluarga, sayang temennya banyak ya, seperti itu, suka bergaul, sayang keluarga, dan sayang sama orang-orang yang dia cintai. Dan kadang-kadang sayangnya juga agak kebablasan, sampai kadang-kadang kalau udah sayang banget sampai kadang-kadang ke keluarga itu suka agak lupa. Nah itu kekurangan dia, menurut saya bukan kelebihannya, kekurangan, karena sayang apapun kita ya sama keluarga nggak boleh lupa. Nah, dan orangnya juga orang yang memang punya hoki yang baik. Dia orang yang memang tidak terlalu suka bekerja keras, tetapi dia suka, makanya nggak terlalu suka bekerja keras itu dalam arti dia tidak terlalu suka bekerja yang menggunakan otot dan tenaga gitu ya, tapi dia lebih suka mengerjakan sesuatu dengan pikiran. Nah dengan pikiran, mungkin dia seorang pemimpin, atau seorang kepala organisasi, atau seorang pembisnis, atau bahkan orang-orang yang memang seorang guru, dosen juga bisa. Dan dia juga orang seperti insinyur juga bisa ya, pokoknya sesuatu yang memang pekerjaan yang itu menguras otak atau tenaga. Bahkan seorang politik mungkin bisa. Dan orang ini orang yang licin, termasuk agak licik ya, tapi terbungkus dengan sopan santun yang sangat baik. Dan orangnya juga orang yang sangat kelihatannya pemalu, tetapi sebenarnya pemberani. Nah orang ini sebenarnya orangnya kelihatannya pemaaf, tapi sebenarnya orang ini orang yang ketika disakiti itu dia bisa membalas walaupun dengan cara yang sangat halus. Ini orang jiwa politik banget, dan ini sangat berbakat menjadi seorang pemimpin, bisa pemimpin di organisasi tertentu, perusahaan tertentu, atau bisa juga seorang politik ya, seperti itu. Dan orang ini orang yang memang pekerja keras dan ambisinya juga sangat kuat, mau laki-laki ataupun perempuan. Dan kebanyakan orang-orang ini orang-orang yang bisa menjadi seorang pemimpin atau seorang yang punya kedudukan tertentu seperti itu. Walaupun memang di sini ranahnya ada yang memang menghasilkannya dengan cara yang sangat baik, dengan prestasi dan kepintarannya, kecerdasannya, bisa juga dengan hal-hal yang kadang-kadang agak negatif. Nah di sini orang ini orang yang memang sangat
sangat apa ya, pencitraan banget orangnya. Jadi yang ditampilkan itu yang baik-baik, kalaupun ada yang jelek dalam dirinya itu ditutupi semaksimal mungkin. Dan orang ini orang yang butuh istilah pengakuan, sehingga dia sangat bekerja keras untuk mencapai sesuatu yang dia inginkan, apapun itu. Dan orang ini orang yang suka perempuan atau laki-laki yang sangat cerdas, yang pintar berbicara, pintar istilahnya mengambil posisi untuk hal tertentu, pintar istilahnya bicara di muka umum. Dia sangat suka dengan laki-laki atau perempuan seperti itu. Untuk fisik mereka nggak terlalu, itu mungkin walaupun dia suka yang cantik, yang ganteng ya, tapi itu nomor 2 saja. Jadi kalau dia berpikirnya gini, kalau untuk hiburan banyaklah yang cantik, yang ganteng di luar sana, tapi untuk jadi pendamping dia harus yang pintar, yang cerdas, yang pintar bicara, karena itu akan istilahnya mendukung cita-cita dia. Nah seperti itu. Ini buat laki-laki ataupun perempuan, wataknya, karakternya hampir sama. Dan ketika kalian bertemu dengan orang ini, sepertinya di suatu tender tertentu, mungkin lagi ada urusan pekerjaan, bisnis, atau apapun itu. Bisa juga kalian bertemu orang ini di suatu tempat memang yang berhubungan dengan pendidikan, berhubungan dengan pokoknya status tertentu, atau misalnya di pemerintahan, atau bisa juga di kantor saat kalian lagi meeting bareng atau apapun itu. Dan orang ini memang termasuk orang yang cukup penting karena memang pemikirannya sangat cerdas ya, dan isi ide-idenya juga sangat cemerlang dan terbungkus dengan trik-trik yang sangat istilahnya manipulatif dan cukup licik. Tapi ada juga yang memang cerdik seperti itu. Jadi sesuaikan saja ya. Dan ini orang ini terbungkus dengan wajah yang cukup menarik, baik laki-laki ataupun perempuan, walaupun tidak ganteng ataupun cantik, tapi karismatik dan juga istilahnya berwibawa kalau seorang laki-laki. Tapi kalau seorang perempuan ini seperti wanita yang cerdas, wanita yang istilahnya terarah kehidupannya, wanita yang memang istilahnya punya kekuatan apapun dalam pemikirannya, dan juga orang yang memang istilahnya punya kedudukan tertentu dalam hal keuangan, bisa juga kedudukan. Tapi kalaupun nggak punya kedudukan, dia orang yang kelihatan memang cerdas dan istilahnya bisa istilahnya diandalkan untuk hal tertentu yang berhubungan dengan pikiran atau gerakan. Seperti itu teman-teman. Orangnya pintar ngelobi juga, dan orangnya juga terbungkus sekali dengan sikap yang tegas. Kalau seorang wanita, sikap yang cerdas, pintar, dan juga cukup mandiri, dan itu pasti mandiri banget ya. Dan di sini kalau itu seperti mendapatkan dia itu sesuatu yang memang tidak semudah itu, baik laki-laki ataupun perempuan, karena orang-orang seperti ini pertimbangannya sangat besar. Dan kalaupun dia tidak punya jabatan atau apapun itu, dia punya karakter punya kriteria untuk mendapatkan pasangan, baik laki-laki ataupun perempuan. Dan orang-orang ini punya ambisi besar untuk mencapai sesuatu yang mereka inginkan, entah kehidupan yang sejahtera, kedudukan tertentu, atau usaha yang sukses, atau apapun itu, atau bisnis yang seperti apa. Dan orang-orang ini memang orang yang angkat sulit dijangkau tapi mudah ditemui. Seperti itu ya teman-teman, karena orang-orang ini orang-orang yang memang merangkul karena merasa memang kebutuhan, memang yang dia butuhkan tuh seperti itu, jadi harus merangkul untuk mencapai sesuatu seperti itu ya. Dan orang ini orang yang memang wajahnya itu luas banget, terbungkus dengan aura yang tenang, aura yang kelihatan cerdas, aura yang kelihatan murah senyum ya, ramah. Dan dia terbungkus dengan, kalaupun dia ada trik-trik licik, itu sangat terbungkus rapi sekali. Jadi hampir orang tuh tidak paham kalau dia itu orang yang seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk orang-orang tertentu yang memang di bidang itu juga pasti udah paham. Orang ini orang yang tangguh dan tidak mudah untuk dikalahkan. Seperti itu teman-teman. Dan kalau kalian istilahnya ini masalah pekerjaan, ini bisa di bidang TKW, bisa juga di bidang konstruksi yang berhubungan dengan industri juga, bisa juga berhubungan seorang ketua tertentu atau yang punya jabatan tertentu yang cukup tinggi di kantor tertentu, atau bahkan di perusahaan tertentu, atau bisa juga di pemerintahan ya, seperti itu, politik. Ini orang yang sangat pintar politik walaupun seorang perempuan. Dan kalaupun dia bukan seperti itu, tapi dia orang yang memang pedagang,
orang yang memang bisa memotivasi banyak orang, seperti itu teman-teman. Dan ini bisa juga seorang healer ya, yang bisa memotivasi banyak orang, dan juga bisa juga seorang yang berjiwa spiritualnya tinggi, tapi dia juga fokus kepada kekayaan, seperti itu ya teman-teman. Jadi ketika dia ingin mencapai kekayaan, terbungkus dengan statusnya sebagai orang spiritual begitu. Dan orang ini orang yang cerdas dan ekonominya juga sangat baik, kalaupun enggak kaya banget tapi enggak kekurangan. Dan ada juga dari dia ini seperti apa ya ini ya, kalau seorang perempuan itu seperti dia tuh mungkin ada yang suka, kalaupun bukan seorang pejabat atau apa, ada yang suka ngereditin barang atau ini itu ya, seperti itu, atau ngelobi orang untuk ikut ke organisasi ini untuk misalnya marketing mungkin seperti itu ya. Tapi di sini pedagang juga ada sih. Ini orang-orang yang ambisinya besar. Tetapi kalau salah-salah, ini memang ada dua ranah sih. Ada orang yang memang menjalaninya dengan hal yang baik, positif, kecerdasan yang baik, cara-cara yang baik. Ini justru akan jadi orang besar yang akan dikenal banyak orang, bahkan dikenang ketika dia udah meninggal. Tetapi kalau orang ini menjalankannya dengan cara-cara yang licin dan nggak bagus, ini akan terjerumus oleh kelakuannya sendiri. Dan bukan cuma hartanya yang hancur, tapi ini lebih ke nama baiknya juga sangat jelek, seperti itu. Jadi ada dua ranah ya teman-teman. Ini jodoh kalian loh, ciri-cirinya seperti itu ya. Mudah-mudahan yang terbaik ya buat kalian semua. Tapi kalau masalah ekonomi ini bisa dijamin sih bagus, kalaupun gak kaya banget tapi gak kekurangan, karena lincah pemikirannya, seperti itu ya teman-teman. Untuk yang memilih pel 2, kita bahas pel 3 yuk. Jodoh yang ditakdirkan untukmu, untuk yang memilih pel 3. Gimana teman-teman, udah pada pulang kampung dan udah pada kembali lagi ke Jakarta belum? Dan semoga semuanya lancar ya, rezekinya juga dimudahkan, diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang berlimpah oleh Tuhan ya. Apapun pekerjaan kalian dimudahkan. Ini sisa 2 ya, kita simpan dulu. Jodoh yang ditakdirkan untukmu, untuk memilih pel 3. Kali ini seperti akan bertemu, atau ciri-ciri jodoh kalian ini orang yang sangat tulus banget ya, tulus banget teman-teman hatinya. Orang yang hatinya baik, orang yang punya ketulusan, orang yang pemikirannya bijaksana, orang yang bisa membawa perubahan baik dalam hidup kalian, entah dalam rezeki atau dalam akhlak kalian. Ini buat laki-laki dan perempuan, energinya hampir sama. Orang yang bisa istilahnya mengarahkan kalian ke hal-hal yang positif, orang yang bisa memberikan semangat di saat kalian ini lagi putus asa atau hilang harapan karena apapun ya, entah karena pekerjaan atau karena kehidupan atau apapun itu. Orang yang sangat fokus kepada apapun pekerjaan dia, ataupun kalaupun berkeluarga, kepada rumah tangga, kepada anak-anaknya ya. Orang yang memang bisa diandalkan untuk hal apapun, bisa dalam ngurus anak, ngurus suami, bahkan untuk mencari uang pun dia pinter teman-teman. Gak usah sekolah tinggi, dia itu gak usah sekolah tinggi juga bisa menghasilkan uang, apapun itu sesuaikan dengan kemampuan mereka masing-masing. Dan orang yang sayang sama keluarga, dan ketika dia dibaikin oleh orang lain atau ada orang lain yang baik sama dia, itu tidak mudah lupa. Jadi bukan orang yang apa sih peribahasanya ya, kacang lupa kulitnya, bukan orang yang seperti itu. Ketika orang itu baik tulus sama dia, dia merasa tahu, dia tahu dan dia rasa ya. Dan ketika dia istilahnya di saat dia susah ataupun senang tuh ingat. Jadi ketika ada rezeki atau kehidupannya baik, itu akan ingat dengan orang-orang yang sayang sama dia. Dan orang ini orang yang punya keseimbangan baik, dan orang ini orang yang pinter cari uang dan juga pinter istilahnya menyimpan uang. Dan di sini ini sepertinya dia itu orang yang memang pemikirannya tuh lembut, tetapi ada lembut terbungkus dengan kecerdasan. Tetapi ada juga yang memang orangnya sedikit arogan teman-teman, agak mudah marah, tapi sebenarnya orangnya tuh penyayang dan hatinya tuh sangat baik. Jadi terbungkus dengan arogan atau juga kelembutan, jadi beda-beda ya.
Dan orang ini orang-orang yang memang kalau wajah sih ada yang memang manis, ada juga yang sedang-sedang saja, ada juga yang sangat menarik. Jadi memang ini agak campur ya kalau wajah. Dan orangnya terlihatnya kadang-kadang biasa saja, nggak terlihat kecerdasan, nggak terlihat sesuatu yang lebih dari dia. Tapi ketika istilahnya lebih dekat atau istilah di misalnya gini, ketika lebih dekat tuh baru kita lihat kelebihannya tuh banyak. Jadi kelihatannya tuh sederhana, biasa saja, tapi pas udah dekat ternyata dia punya kelebihan yang begitu banyak. Jadi seperti sesuatu yang sederhana menyimpan berlian yang besar. Nah, seperti itu. Dan ketika misalnya ada perlombaan apapun itu, orang kadang-kadang mungkin contoh aja ya, dia pikir dia itu paling pengetahuannya sedikit atau apapun itu, tapi ketika istilahnya dibandingkan atau ada perlombaan apa, dia itu kecerdasannya keluar. Jadi ketika dia semakin ditekan oleh orang, kecerdasan itu semakin tinggi, itu sifatnya. Dan orangnya orang yang memang pemurah hatinya, jadi orang yang memang suka ngasih ke orang lain atau suka membantu orang lain, bisa keluarga, bisa orang-orang terdekat, bahkan orang lain yang memang tidak seberuntung dia ya kalau dia berlimpah-limpah uangnya. Punya kebijaksanaan yang tinggi, tetapi dia juga orang yang istilahnya ketika disakitin terlalu dalam, ketika mengambil satu keputusan yang kuat misalnya gini, dia itu disakitin terus ya oleh suaminya atau istrinya atau oleh orang lain. Ketika dia memutuskan aku ingin pisah aja, sekali dia ucapin itu, iya pisah beneran, jadi udah nggak bisa melihat ke belakang lagi. Jadi kesabarannya sangat besar, tapi jangan sampai kehilangan kesabarannya. Seperti itu, jangan sampai kalian terus-terusan sampai dia kehilangan kesabaran, karena ketika dia udah seperti itu, dia tidak akan menengok ke belakang lagi. Seperti itu ya teman-teman. Jadi keputusannya sekali tidak, tapi memang pertimbangannya lama gitu ya, jadi kesabarannya juga panjang. Jadi gitu, jadi ya menurut saya sih bagus ya, karena ketika kesabaran udah begitu besar, dia juga istilahnya banyak bersabar, banyak mengerti, tapi begitu juga ya memang harus ngambil keputusan atau sikap. Ini pribadi yang keren menurut saya ya, orang yang memang pokoknya orang yang memang punya pribadi yang patut diperjuangkan, seperti itu ya. Dan orang ini bisa orang kantoran, bisa seorang arsitek, bisa juga seorang yang berhubungan dengan interior, bisa juga berhubungan dengan kontraktor yang memang pekerja keras, bergumul dengan orang-orang yang memang pemikirannya juga keras ya. Dan bisa juga seorang yang berhubungan dengan hukum agak kurang, pendidik atau dosen atau guru mungkin ya, atau orang yang berhubungan dengan jiwa seni, atau orang yang berhubungan dengan bisnis. Seperti itu. Bisnis itu apa aja, yang besar, yang skala besar ataupun kecil. Orang yang pintar cari uang, kalaupun dia bukan seorang yang pembisnis atau apapun itu, seorang petani sekalipun dia orang yang ulet dan rajin. Dan istilahnya trik-trik untuk mencari uang itu ada aja. Misalnya punya sayuran, kira-kira dijual kemana, dibikin apa biar jadi uang. Nah seperti itulah pokoknya, contoh aja ya. Dia orang yang sangat baik, mengurus suami dan juga anak-anaknya, sayang kepada keluarga dan orang tuanya. Orang yang sering dikecewakan dan disakiti oleh orang lain karena ketulusannya, dan sering dimanfaatkan oleh orang lain karena kebaikannya, tetapi dia tidak pernah mengeluh. Dan dia banyak belajar dari kehidupan, sehingga suatu saat nanti dia akan menjadi orang yang derajatnya baik, entah pekerjaannya sukses, entah rezekinya berlimpah, apapun pekerjaannya, entah dia menjadi seseorang yang memang disegani orang karena punya kemampuan tertentu atau kedudukan tertentu. Seperti itu. Ini buat laki-laki dan perempuan, energinya hampir sama teman-teman. Kalian akan bertemu dengan orang-orang ini di saat kalian ini seperti lagi udah kelelahan dalam kehidupan. Ketika kalian udah merasa kelelahan dengan kehidupan kalian masing-masing, dengan berbagai cobaan hidup, dengan berbagai apapun itu, kekecewaan, kesedihan, bahkan hinaan ya, tanpa kalian sadar, tanpa kalian salah pun dihina orang, direndahkan, sering seperti itu. Kalian udah bersabar dan kalian udah berkompromi dengan diri kalian sendiri. Jadi ketika kalian udah dikecewakan, disakiti, diremehkan atau apapun itu, kecewa dan kehidupan atau apapun itu, kalian tetap jadi orang yang sabar, orang-orang yang istilahnya tetap mau bekerja keras walaupun kondisinya seperti itu, dan orang yang memang percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik. Seperti itu ya, di saat kalian posisinya udah seperti itu hatinya, dan jadi orang yang udah bisa menikmati kehidupan
tanpa mengeluh lagi. Jadi apapun kondisi kalian merasa bahagia karena kalian udah dekat dengan Tuhan, udah menerima takdir kalian dengan sangat baik dan tetap bekerja keras, dan kalian yakin bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik. Disitulah kalian akan bertemu dengan jodoh yang terbaik. Ketika semuanya udah sama-sama seimbang, sama-sama mata, kalian akan dipertemukan. Mungkin sebelumnya mungkin ada yang dari kalian yang udah putus punya pacar, putus terus ya gitu, ganti-ganti tapi belum menemukan yang terbaik. Bisa juga seperti itu, tapi bisa juga kalian tuh sempat nikah dulu dengan orang lain dan bercerai, pada akhirnya baru ketemu yang terbaik. Ini ketemunya ada yang udah nikah 2 atau 3 kali baru ketemu dengan jodoh yang seperti saya tadi bilang. Bisa juga memang kalian sama-sama single ketemu gitu ya teman-teman, karena memang kita harus percaya takdir manusia itu memang ada yang nikahnya sekali, bahkan ada yang lebih dari sekali. Bukan dia maunya seperti itu ya, mungkin takdirnya memang seperti itu. Karena banyak orang-orang yang baik yang nikahnya berkali-kali, tapi banyak juga orang yang selingkuh nikahnya cuma 1 kali. Itu memang sesuatu yang memang harus kita sadari sebagai seorang orang yang dewasa ya, seperti itu. Tapi apapun itu, jadi itu udah urusan masing-masing lah, dan kita harus percayakin Allah punya takdir atau Tuhan punya takdir beda-beda untuk setiap umatnya. Tapi kalau menjadi orang baik atau enggak itu pilihan kita sebagai manusia gitu ya teman-teman, dan sukses terus ya. Kita masih ada 2 nih, kita lihat ya mana lebih diperdalam lagi. Nah ini dia. Nah di saat kalian udah bekerja keras, udah menjadi orang yang lebih hati-hati lagi dalam kehidupan, lebih teliti, lebih mungkin gini, kalau kalian sering ditipu orang, udah ngerti nih orang ini paling akan nipu nih, walaupun bukan orang yang sama ya. Kalau gelagat seperti ini tuh orang yang akan nipu, atau kalau orang seperti ini tuh orang yang kurang baik. Nah kalian udah mengerti begitu, udah paham dengan karakter orang karena pengalaman kalian mungkin sering digituin orang ya. Dan juga kalian orang yang memang terus bekerja keras tanpa mengenal putus asa. Nah itu teman-teman, kalian akan bertemu dan jodoh di saat posisi energimu udah seperti itu gitu ya teman-teman ya. Jodoh yang ditakdirkan untukmu seperti itu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih selalu mendukung channel aku, di like, di subscribe, di komen ya untuk dukung channel aku, dan dadah.